Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya rasulullah subhanahu alhamdulillahilladzi bidimati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatannya semua amalan jadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa hijrah fi riba wa kafa bima minima. Sekarang sekarang saya duduk di bantal yang kemarin saya beli untuk anak saya sebenarnya. Jadi bantalnya luar biasa sob, enak sekali. Alhamdulillah Allah itu banyak memudahkan saya dalam berbagai kondisi. Kemarin beli bantal ini pun itu sebenarnya tidak niat, Tuhan tidak niat, udah hujan, segala macam-macam, kondisi baru selesai nyepi, pasti toko pada tutup, tapi saya jalan aja dan alhamdulillah Allah tuh maha baik. Akhirnya ada satu toko yang buka, ternyata di Seminyak ya, di Kerobokan sana dekat Mertanadi, di Jalan Mertanadi, alhamdulillah bisa beli. Sob, ini saya sekarang nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah tentang kredit yang macet, dan orang tuanya meninggal gitu. Dan ini ya. Dari JML ya, di komen YouTube ya. Ini komennya. Jadi intinya, Assalamualaikum Bang, saya tanya ibu saya punya hutang di bank dengan jaminan rumah dan tanah. Dan ibu meninggal tapi kami disuruh bayar, kami tidak bisa ambil jaminan sertifikat itu, sisa hutangnya 167 juta. Pihak bank katanya ibu tidak ikut asuransi yang sifatnya opsional, jadi harus bayar, tapi kami saat perjanjian tidak ada penanggung jawab atau tanda tangan, hanya ibu dan pihak bank. Jadi bagaimana sebenarnya, apakah bisa keluar jaminannya, apakah tetap harus bayar? Kalau harus bayar, kami harus menjual semua jaminannya, sebab kami tidak punya uang sebanyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya pernah mengalami hal ini, bantu sebuah keluarga di mana ayahnya meninggal gitu. Ayahnya punya anak dan tanahnya mau dilelang gitu di salah satu bank swasta. Solusi yang saya lakukan adalah saya meminta payment history sama outstanding dulu. Karena kadang-kadang kalau kata bank itu pokoknya sisanya 167 juta, kita lihat dulu untuk bahan negosiasi ke depannya. Contoh kita ambil misal ini hutang sekitar 200 juta atau 250 juta itu. Ibu Anda ternyata sudah nyicil sampai 200 juta itu. Dan ternyata masih kurang kalau menurut versi kita kan kurang 50. Versinya bank kurang 160. Ternyata apa? Atau udah nyicil 150 juta itu. Menurut bank masih kurang 150, versinya kita cuma kurang 100 juta itu. Nah, itu menjadi bahan debatable, bisa untuk negosiasi. Cara untuk mendapat data itu adalah dengan payment history. Maka Anda luncurkan SP1, surat permintaan 1, permohonan 1, atau surat peringatan 1, minta payment history dari awal kredit ya. Terus yang kedua, minta outstandingnya dari bank berapa. Jadi kita bicara data. Ketika Anda ambil IDB, informasi debitur, atau SLIK, sistem layanan informasi kredit di OJK, itu gratis. Itu untuk melihatin baki debit Anda berapa, terus segala macam data-data lainnya. Jadi banyak sekali yang itu harus dilakukan dulu sebelum kita melangkah negosiasi. Dan Pak, gimana negosiasinya? Nah, kan Anda kelihatan jadinya. Jadi menurut kita kalau dapat payment history, tambahkan aja semua ininya betul yang sudah dibayarkan. Anggap udah dibayar 150, hutang 200, kan kurang 50. Sedangkan bank ngomong katanya 167. Nah, itu menjadi bahan negosiasi. Dan kesalahan Anda, ibu Anda tidak melakukan apa katanya itu opsional untuk asuransi, itu menjadi catatan bagi bank juga. Kenapa bank tidak menyarankan, sedangkan itu kan tinggal ibu Anda dan anak-anaknya. Kalau terjadi seperti ini kan dia harus tanggung jawab juga gitu. Dan ketika kalau Anda berani, kalau berani ya, minta keadilan dari hakim dengan lakukan cara apa? Dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi lakukan somasi ke bank, kalau memang tidak bisa, opsi negosiasi bisa dilakukan dulu. Nego aja. Jadi kalau seandainya saya ingin dapat data itu dulu, Anda melakukan itu, nanti ini WA lagi saya atau komen lagi di IG saya, di YouTube saya. Jadi berapa sih dapetin payment history-nya, jumlahkan semua apa yang Anda udah bayarkan, ibu Anda bayarkan. Jadi pasti ada selisih loh. Kalau menurut bank 167, kalau perkiraan saya Anda kurangi paling 100 jutaan dulu.
yang udah dibayarkan mungkin udah 100 jutaan, dia kurang 100 jutaan. Nah, itu untuk negosiasi dengan bank. Nah, setelah negosiasi sampai alot, kalau seandainya bank itu bisa bernegosiasi, bagus, Anda minta 100 juta dan itu bisa. Jadi kita hanya bayar pokoknya tok dulu, atau yang dibayarkan kita minta dibebaskan semua bunga, denda, dan yang lainnya, dan yang sudah dibayarkan menjadi pokok dulu. Kenapa? Karena ini emergency sifatnya, lagi sekarang lagi kondisi corona gitu. Jadi seperti itu mintanya. Kalau nggak bisa juga, lakukan, sarankan ke bank untuk kita mediasinya di pengadilan aja gitu. Dengan cara apa? Dengan cara gugatan di pengadilan kalau dia mau melelang gitu. Jadi prosesnya panjang, tidak mudah dia melelang, apalagi kondisi seperti itu. Kenapa saya lebih yakin di pengadilan? Karena di pengadilan itu hakim memutuskan sesuatu, dia akan melihat kesalahan bank. Jadi kalau Anda hanya di satu sisi, di bank aja, dia akan ngerasa menang-menang terus gitu. Tapi di pengadilan kan yang memutuskan hakim gitu. Jadi hakim memutuskan itu, hakim memutuskan bukan hanya kepastian daripada hitungan bank, tapi hukum, tapi juga kebijakan nurani hakim sendiri gitu. Bilang aja saya seperti ini, dan ada kasus, akhirnya menang gitu. Akhirnya gak bayar. Jadi contoh ada hutang kapan hari 400 juta, orang itu suaminya punya anak 5, kecil-kecil semua, istrinya meninggal, dia harus ngurusin istrinya, akhirnya berantakan gitu. Cuman dia kan ngambil KPR dulu, zaman dulu gitu. 15 tahun, sudah dibayar 10 tahun. Setelah dihitung-hitung, kurangnya cuma 25 juta, dan dia minta ngajukan ke hakim, karena dia mau dilelang, digugat sama dia di pengadilan gitu. Dan dia minta keringan, mampunya berapa? Mampunya bayar cuma 1.500.000 gitu. Nah, karena udah malah kalau dihitung-hitung udah lunas, sudah lewat gitu. Nah, karena kalau bank itu kalau motong itu biasanya dia potong bunganya besar dulu. Pokoknya kecil. Jadi nanti saat udah 10 tahun sebenarnya udah lunas gitu. Udah kelewat, kita anggap utang 400 juta udah lebih gitu. Dan dia hanya bayar mampu 1 juta gitu. Saya lupa waktu itu, ada di video saya yang lalu. Ternyata hakim mengabulkan, karena apa? Pak Hakim, saya nggak mampu lagi, saya udah bayar udah lebih nih dari payment history yang dia dapat. Itu pentingnya payment history. Jadi kalau antum nego apapun, pastikan data dasarnya sudah ada dulu. Nego tidak akan berhasil kalau hanya pakai otot-ototan tanpa data. Kita bicara semua dengan data. Jadi kita bicara dengan data, pastikan datanya bagus dulu. Ketika sudah bagus, ya udah seperti itu. Jadi minta ke hakim, akhirnya apa, dibebasin. Dia hanya bayar 1 juta karena lihat anak-anak masih kecil, saya nggak bisa kerja Pak Hakim, saya nggak punya keluarga, segala macam-macam, akhirnya seperti itu. Dan alhamdulillah dibebasin, hanya bayar 1 juta, ternyata bank ngotot dulu, tetap melakukan lelang. Akhirnya apa coba? Digugat lagi, akhirnya apa? Malah bank yang kena hukuman dulu oleh hakim. Jadi hakim malah menghukum bank, malah diminta bank untuk memberikan ganti rugi dulu. Karena dia udah mengusir orang itu dan yang lainnya. Cukup besar, 50 juta atau berapa. Jadi itu nyata kisahnya. Jadi kalau anda sekarang berani sampai pengadilan silakan, tapi opsi itu tetap harus ditawarkan. Saya butuh Anda hitung dulu payment historinya berapa, yang udah dibayarkan berapa yang menurut bank, berapa menurut kita. Itu bahan negosiasi. Nah, ketika dapat angka, kalau di bank negosiasinya bagus, kita anggaplah dapat angka 50 juta, baru Anda memutuskan untuk minta pembayaran berapa kali, 10 kali, 20 kali gitu. Seperti itu. Kalau nggak mau, masuk pengadilan lagi. Jadi itu ya, jadi keputusan terakhir nanti biarpun apapun bisa di pengadilan, Sob. Mudah-mudahan Anda cukup baik, dan kalau berkenan dengan jawaban saya, mohon bayar dengan doa dan al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya gudang salah, kalau kurang saya gudang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.